Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudaraku, air adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada manusia, yang wajib kita jaga dan kita syukuri. Air bahkan dia adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati dengan air. Bahkan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang hidup dari air. Oleh karena itu air di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan penting. Di dalam Al-Quran 63 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang air. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan kami jadikan dari air itu segala bentuk, segala sesuatu yang hidup. Air juga berkaitan erat dengan syariat Islam. Air bukan hanya sekedar menjadi unsur kehidupan. Air di dalam Islam juga digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi. Begitu pentingnya air. Baik mensucikan diri kita ataupun mensucikan dari najis-najis. Bahkan juga bersedekah dengan air salah satu sedekah yang sangat utama. Di dalam hadis, lihatlah bagaimana seorang wanita yang memberi minum anjing dengan air yang dia ambil dari mata air, dari sumur, dari telaga. Akhirnya Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Di akhirat nanti ada 3 orang yang tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memandangnya, Allah tidak melihatnya, Allah juga tidak berbicara kepadanya. Salah satunya adalah orang yang memiliki kelebihan air, lalu ada orang yang membutuhkan, dia tidak mau memberikannya. Maka wahai saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, mari syukuri nikmat air. Kita jaga, kita gunakan sebaik-baiknya, bersedekah dengan air. Sekalipun air itu banyak, tidak boleh kita membuang-buangnya. Sekalipun misalnya kita berwudu di sungai pun, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menggunakan air secukupnya dalam berwudu. Rasulullah berwudu pernah dengan 1 mud. Rasulullah bermandi pernah juga dengan 4 mud. Bersuci. Nah, Islam mengajarkan kita untuk menjaga, mensyukuri nikmat ini dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Bahkan dalam rangka menjaga, mensyukuri nikmat ini, Rasulullah SAW melarang orang buang air kencing, buang kotoran di tempat sumber-sumber air yang digunakan oleh manusia. Termasuk salah satu perkara yang dilaknat oleh Allah, oleh makhluk juga, yaitu kencing di sumber-sumber air, di tempat air yang digunakan oleh kaum muslimin. Saat ini kita berada, di belakang kita ada sumber air yang luar biasa. Ini sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jaga air sebelum dia malah menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti bencana banjir, musibah banjir, air bah, dan lain segala macamnya. Karena air adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikannya sebagai nikmat, tetapi juga bisa menjadikannya sebagai hukuman, peringatan dan azab bagi orang-orang yang ingkar, kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh dan juga pada kaum Saba. Kaum Nabi Nuh, Allah turunkan hujan dari langit, Allah curahkan air, keluarkan air dari bumi, menenggelamkan gunung-gunung ketika itu. Kaum Saba, mereka membangun bendungan untuk mengatur irigasi dan air mereka. Karena kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah runtuhkan bendungan tersebut sehingga meluluh lantakkan apa saja yang dilanda oleh air tersebut. Dengan bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat air itu sebaik-baiknya, bersedekah dengannya, menjaga kebersihan dan kesuciannya, menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan itu, insya Allah nikmat ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kelak kita bisa menikmati pula air-air yang mengalir di sungai-sungai di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.